Yang tiga perkara ini telah disampaikan oleh seorang akabirit tabi'in, pembesar tabi'in, ulama yang mempunyai sikap wara', ulama yang mempunyai ilmu tasawuf yang tinggi, yaitu Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri dilahirkan pada tahun 21 Hijriah dan diwafatkan oleh Allah Hasan Al-Bisri pada tahun 110 Hijriah. Tinggal dikurangi oleh kita. Dari lahir 21 Hijriah sampai meninggal di tahun 110 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Basrah, gudang para ulama, gudang para wali-wali Allah, termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Juga di dalamnya termasuk Abu Bakar Shibli. Basrah termasuk Irak. Nah, ini Hasan Al-Bisri wali Allah yang memberikan nasihat buat kita. Apa kata Hasan Al-Bisri? Man la adaba lahu, siapa orang yang tidak punya adab kepada Allah, siapa orang yang tidak punya adab dengan makhluk Allah, la ilma lahu, berarti dia tidak punya ilmu baginya. Orang yang tidak punya adab ke Allah, nggak ibadah ke Allah, jauh ke Allah, nggak tahu tentang hukum-hukum Allah, maka orang itu la ilma lahu, dihitung sebagai orang yang tidak punya ilmu. Walaupun punya ilmu tinggi, tapi bila mana dia tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada makhluk Allah, maka orang itu dianggap yang tidak punya ilmu. Bahkan bukan hanya tidak punya ilmu, Allah menyatakan bagi orang-orang yang tidak punya adab hubungan dengan Allah dan orang yang tidak punya adab hubungan dengan makhluk, duribat alaihim zillah aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Di mana saja ditempatkan oleh Allah orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Allah dan orang-orang yang tidak ada hubungan dengan makhluk Allah, sesungguhnya Allah akan ciptakan bagi orang tersebut zillah, kehinaan, rendah di mana aja ditinggal, rendah ditempatkan di mana saja oleh Allah, dibikin hina, dibikin rendah oleh Allah derajatnya. Nah, orang yang nggak punya adab ke Allah begitu, jauh sama Allah, jauh dari ibadah ke Allah, dia dianggap orang yang tidak punya ilmu walaupun punya ilmu. Itu satu kata Hasan Al-Bisri. Yang kedua, wa man la sabara lahu, siapa orang yang tidak ada sabar, sabar memikul bala, tidak sabar memikul sakitnya dari makhluk Allah. Jadi mudah emosi kalau nanti satu saat ada orang yang menyakiti, berarti nggak sabar. Harus sabar dari adal khalqi. Dan ada orang-orang yang tidak sabar untuk masyaqah, berpayah-payah meninggalkan maksiat. Dan siapa orang yang tidak sabar akan menjalankan nilai-nilai keparduan. Apa kata Hasan Al-Bisri? La dina lahu, maka orang itu dianggap tidak sempurna agamanya. Jadi orang yang tidak bersabar, maka orang itu dianggap tidak punya agama baginya. Perhatikan pada santri ini, sabar dalam bala berat, sabar dalam menanggung sikap dari orang-orang yang mempunyai jelek sikap kepada kita berat. Sabar dalam ekonomi himpitan yang luar biasa itu berat. Tapi jauh lebih berat sabar di dalam menanggung mencari ilmu. Makanya dalam kalimat mencari ilmu ada 6 perkara
seandainya 6 perkara ada di diri thalabul ilmi, maka orang yang sedang mencari ilmu tersebut akan diangkat ilmunya oleh Allah. Termasuk salah satunya istabir, mempunyai rasa sabar. Makanya kalimatnya lebih tambah. Ada bahasa ziyadatul bina tadullu ala makna. Bertambahnya bina, bertambahnya huruf menunjukkan kepada bertambahnya makna. Istabir, orang-orang yang bersabar dalam mencari ilmu, maka ia akan dinaikkan ilmu derajatnya oleh Allah. Kalimat istabir enggak wasobrin, tapi istabir berarti banyak kalimat, banyak huruf menunjukkan kepada banyaknya makna. Oh, mencari ilmu itu berat, kesabarannya. Menanggung sabarnya berat orang yang cari ilmu. Sabar di tempat ilmu, sabar ketika menghadapi ilmu, sabar menghadapi orang yang sedang mengajarkan ilmu. 3 sabar nih. Sabar di dalam tempatnya ilmu, sabar dengan ilmu, dan sabar kepada orang yang mengajarkan ilmu. Makanya hurufnya panjang, istabir. Maknanya juga banyak bagi orang-orang yang sabar. Yang ketiga, kata Hasan Al-Bisri, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa orang yang tidak punya keapikan dari meninggalkan yang haram, siapa orang yang tidak punya keapikan di dalam meninggalkan yang subhat, la zulfalahu, tidak akan naik derajat martabatnya di sisi Allah. Kalau orang nggak punya sifat waro itu artinya kehati-hatian. Nah, orang yang nggak punya kehati-hatian di dalam meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang subhat, berarti kata Hasan Al-Bisri, tidak akan ada pangkat derajat yang tinggi bagi orang-orang yang demikian, dan tidak akan ada kedekatan orang tersebut dengan Allah Ta'ala. Ngawaro, kalau bahasa Sunda namanya cobrok, jorok, yang haram disikat, yang subhat disikat, gilirannya suruh wudhu ngap-ngapan. Kalau disuruh wudhu ngap-ngapan, tanda banyak yang haram dalam perutnya dimakan. Kalau lagi disuruh wudhu ngap-ngapan, berarti tanda itu orang makan yang subhat. Nah, itulah dari Hasan Al-Bisri, orang yang gak waro, gak apik, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang subhat, tidak akan ada kenaikan derajatnya di hadapan Allah, dan tidak ada kedekatan nanti dirinya dengan Allah. Pantas jauh mula sama Allah. Bagaimana mau dekat dengan Allah? Yang haram masih dilabrak, yang subhat masih dilabrak. Yang haram masih dipegang, yang subhat masih dipegang. Bagaimana nggak jauh dengan Allah? Yang haram masih senang, yang subhat juga masih senang. Allah tidak akan pernah dekat dengan orang yang mendekat dengan sesuatu yang haram, dan Allah tidak akan pernah mendekat dengan hambanya ketika hamba mendekat dengan yang subhat. Tergantung kita dekat ke Allah apa dekat dengan yang haram. Semakin dekat dengan haram, semakin jauh kita nanti dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat berkah buat kita semua. Kita mohon ke Allah, yang pertama, mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia yang beradab, adab ke Allah dan adab kepada makhluk Allah. Yang kedua, kita mudah-mudahan menjadi orang yang sabar, sabar menghadapi bala, sabar menghadapi rasa sifat jeleknya orang lain kepada kita, dan sabar meninggalkan maksiat, juga sabar menjalankan nilai fardu dan taat ke Allah. Dan ketiga, kita mohon ke Allah, mudah-mudahan Allah membimbing diri kita semua menjadi orang-orang yang wara, yang apik untuk mendapat ridho Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim